Halo guys, ketemu lagi di channel kesayangan kita, Ekspedisi Alam Lain, bersama saya Benol dan saya Gus Robin. nah, tentunya dengan tamu spesial dari Kisah Tanah Jawa, yaitu Om Hao. Om Hao. Terima kasih Om Hao udah datang. Akhirnya bisa berkolaborasi dengan Om Hao, sangat luar biasa. Semoga setelah ini bisa berkolaborasi lagi. Ya, amin. Ya, Tunggu nanti waktu ke Jogja. Jaya. Terima kasih udah ke Bali ini, udah mampirin kita. Sama-sama. Jadi Om Hao di sini sebenarnya berhasil kita tarik ke sini karena beliau sebenarnya sibuk banget. Jadi berkat timnya Kisah Tanah Jawa yang humble banget, jadi membuat Om Hao bisa gabung ke kita. Nah, Bin, gimana rasanya Bin? Setelah sekian lama mengimpikan dengan Om Hao, akhirnya bisa Bener ya. bareng. Maksudnya beda aja di antara yang lain ya. Punya kelebihan yang mungkin kalau orang sudah pernah ketemu mungkin tahu dah itu. Om Hao itu orangnya kayak spiritualnya tidak mentok ya pada itu saja. Dia mengetahui banyak hal gitu. lebih Lebih ke apa universal. ya? Universal. Oke, berarti Memang kayak apa ya, aneh saja ya, jarang-jarang spiritual kayak orang-orang yang ada di Jawa itu mengetahui yang ada di Bali itu bentuk-bentuknya gitu. Kok tahu ya, itu jadi pertanyaan. mungkin karena pengalaman kita eksplor dengan beberapa indigo dari luar Bali mengatakan bahwa ada beberapa sosok yang mungkin susah dijelaskan gitu ya. Iya. Tapi Om Om Hao Hao tahu. bisa dia. Oke. Emang awalnya juga saya gitu, wah Gimana, Om? nih gitu. Ya alhamdulillah sih Mas, ini juga saya tadi sore sebelum kesini juga tidak sengaja, jadi ada rekan yang memberikan kemarin besok dipakai kalau ketemu beli Robin gitu. Oh, Nah, tadi saya buka kok komplit, ini tak pakai kok yang Untung. pas gitu ya. Ibarat katakan seperti apa ya, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Terus seperti visanya sudah diberikan kan. itu Jadi sudah takdir ya. Kayak gitulah. Oke, saya jadi agak canggung karena di sebelah kanan kiri bersama orang-orang hebat. Jadi saya sebagai orang normal yang tidak bisa melihat, cuman bisa melakukan pertanyaan dari kalian saja. Soalnya kalau dekat Om Hao tuh kayak makhluk gaib tuh adem. Nggak tahu kenapa. makanya dingin ini Mas. Iya. Soalnya saya beberapa kali kan sama spiritual tuh kayak nyerang gitu. Oke. Ini lebih kayak adem saya lihat. Oke, sekarang kita back to topic. Oh iya, baik. Back to topic ya, biar nggak terlalu. topiknya ya. Sekarang apa yang ingin Gus Robin bahas dengan Om Hao? Tentang mungkin Kanjeng Ratu Kidul. Oke, jadi sedikit informasi, kita sekarang berada di daerah Bali Timur, yaitu di Taman Sukasada Ujung. Nah, di sini karena sejarahnya memang sudah kental banget dengan Kerajaan Karangasem, dan di beberapa di video kita kemarin ada dikatakan bahwa tempat ini menjadi tempat singgah Bunda Ratu atau Nyi Roro Kidul. Nah, bagaimana? Kira-kira benarkah demikian? Kita tanya dari Gus Robin dan Om Hao. Jadi kita buat sebuah perbandingan antara Om Hao dan Gus Robin. Nah, kira-kira apakah mereka akan menemukan jawaban yang sama pada akhirnya atau enggak? Akan seperti apa? Dari Gus Robin Saya mungkin. juga awalnya tidak percaya ya, apa benar mata saya ini bisa melihat itu. Ternyata memang benar. Ada Ratu Kidul yang memang Bersemayam. kadang kemari. Kalau Om Hao sendiri ngelihatnya Iya, sama. Dayang-dayang. Jadi waktu saya pertama kali berjabat tangan ya dengan beli Robin, saya langsung ini beli di sana kok ada seperti karpet gitu maksudnya. Jadi Di- ada penghubung ya Mas ke Kayak sini. gerbang ya. Gerbang ya, dan kanan kirinya seperti ada janur kuning yang saya lihat persis sama sewaktu kami ke ini Mas, ke mana, Pantai Parangkusumo di Jogja. Itu kayak gerbang gaib Ratu Kidul ya. Iya, dan iya. ini beberapa hari yang lalu kami dari Kisah Tanah Jawa kan ke Pelabuhan Ratu. Itu yang disebut adalah gerbang depannya. Kemudian kalau di Pantai Parangtritis Parangkusumo itu adalah Kedatu atau apa, istana utama. Dan di Banyuwangi sampai Bali ini adalah pintu gerbang belakang. Jadi seperti alun-alun selatan, alun-alun utara. Oh, gitu. Oke. Seperti nyambung ini, ada Iya, ikatannya. ada garis ini. Jadi Jawa dengan Bali kan sebenarnya masih satu. Ini Dulunya dan satu memang. bentuknya itu istananya memang satu wilayah. Oke. Kalau dari Om Hao sendiri ngelihatnya
apakah sudah ada sambutan mungkin seperti yang dilihat di di Jogja? Iya. Apakah sudah semirip sedemikian atau mungkin ada perbedaan yang dilihat dari pandangannya Om? Kalau sambutan barusan Mas, ada angin dari belakang. Berarti beliau sudah rawuh sekarang, sudah hadir. Merinding. Tadinya awal-awal kita waktu ketemu mungkin dayang-dayangnya. Iya, sekarang beliaunya Beliaunya ada di belakang. di istana. Di istananya di belakang. Iya. Tepat di belakang kita. Iya. Wow. Dan ini memang tadi ada angin berembus Betul. pelan. Jadi kalau Gusti Kanjeng Ratu Ibu itu kidul itu sudah rawuh, itu pasti ditandai dengan angin dan semilir. Angin kadang-kadang petir. Petir benar. Tidak Angin terlalu keras ya. keras anginnya. Iya. Kadang sih. Serius merinding. Tergantung sih Bunga melati. keadaannya. Iya, sama bunga kamboja sekarang yang bau. Baunya ya. Sesajinya Mas. Wow. Jadi kalau kalian bisa lihat merinding nih. Saya kan ini benar nggak ya? Kerajaan Ratu Kidul. Sebenarnya di sini saya ingin membahas topik Kerajaan Ratu Kidul. Mungkin kalau gerbangnya banyak yang sudah tahu. Iya, sudah kerajaannya. terkenal ya. Iya. Di Indonesia sudah terkenal. Kalau kerajaannya kan banyak versinya. Ada yang bilang seperti ini, seperti itu. Kira-kira kalau Om Hao melihatnya seperti apa? Jadi seperti ini bangunan-bangunan pura-pura zaman dahulu. Kayak keraton ya. Keraton ya, dan Keraton, ada keraton. janur kuningnya banyak di kanan kiri. Lalu untuk dindingnya sendiri itu sebenarnya bukan emas, tetapi memang batu batanya itu memancarkan cahaya emas. Berarti bukan emas ya. Iya, Kayak emasnya. lapisannya. Aura. Lapisannya, auranya. Baru kalau masuk semuanya berlapis emas dan auranya itu emas yang menyala gitu. Memang Enggak. emas saya lihat sih. Menyala, dan ada kombinasi warna hijau yang paling ketara lah gitu. Masih pakaiannya pakaian kayak itu keraton-keratonnya juga. Iya, kolosal. Memang benar kayak gitu dia. Iya, Ini bentuknya pakai bunga-bunga. pakai bunga, kemudian mahkotanya kecil. Mahkotanya, Iya, oh, karena gitu. ada 4 sebenarnya, ada Gusti Kanjeng Ratu Kenconosari atau yang disebut dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Kemudian Nyai Roro Kidul itu beliau sebagai pepatih. Pepatihnya ya. Karena tadi sudah duluan. Nyai Roro Kidul itu jadi patih. Oh, patih. Kemudian Nyai Ria Kidul itu sebagai pepatih dalam atau menteri urusan dalam negeri. Kemudian Mbok Mban Kidul. Jadi yang mengurusi tentang rumah tangga dari Keraton Selatan sendiri, Keraton Kidul sendiri. Di situ beliau ada 28 abdi kinasi. Dayang-dayangnya banyak. Iya. Ini baunya. Betul. Baunya semakin keras nih bau Kambojanya. Soalnya sudah ada sih saya lihat beberapa yang memang datang. Gitu. Udah datang. Oke, jadi kalau dari Gus Robin, apakah yang dilihat sama dengan Om Hao? Iya, memang seperti keraton, memang emas di dalamnya, cuma dia auranya berpancar emas. Sebenarnya aslinya itu seperti keraton, tapi entah sihir entah apa ya maksudnya dipakai itu menjadi emas. Cahayanya, Cahayanya, itu auranya. seperti Jadi kelihatan seperti emas. seperti warna itu, cuman ya seperti ini Mas. Oh ya, warna lampu di belakang ya? Iya. Nah, jadi dari Om Hao sama Gus Robin, apakah sudah mulai ada interaksi, maksudnya sudah mulai ingin mendekat, mengatakan sesuatu atau bagaimana dari dayang-dayang? Mungkin dari Gus Robin dulu. Kalau saya ketemu dayang-dayang senyum-senyum aja. Oh, belum ada yang ngomong, belum ada yang pengen. Kalau kita kan ada yang dari ini. Kirain kan maksudnya ada yang gini. Lah kalian ngapain di sini kan biasanya ada yang gitu kan. Karena sudah diketahui Om Hao juga diketahui dari dulu sudah. Sebenarnya ini memang sudah direncanakan Mas, dalam artian jodoh itu kan tidak hanya tentang asmara ya, tetapi bertemu, kemudian tanggal yang tepat. Sebenarnya pertemuan kita hari ini itu sudah menjadi perbincangan di sana beberapa bulan yang lalu. Bahwa saya memang harus diatur seperti ini dan berkaitan dengan acara kenegaraan dan belum lama hari raya Galungan dan Kuningan juga. Betul. Jadi memang sudah diberikan tempat di sini. Jadi ya alhamdulillah untuk semuanya diberikan kelancaran dari perusahaan izin. Amin. Datang ke sini termasuk saya pribadi dan teman-teman. Hari ini pun karena ini acara kenegaraan, jadi saya harus mengikuti adatnya seperti apa gitu dan malah kita nggak tahu nih. karena berbeda. Robin kan sudah. Soalnya saya memang kan Saya tamu soalnya. tamu ya kayak gitu. Saya ini orangnya memang nggak begitu ya suka berpakaian gini. Soalnya suka milenial. Ini contoh paranormal milenial. Oke, lanjut lagi. Jadi
tadi kan disebutkan ada empat ya, Iya. ada 4. Jadi apakah beliau sudah semuanya merapat ke sini atau hanya satu perwakilan? Kalau hari ini yang tidak diajak tuh tanda kutip ya, itu Nyai Ria Kidul. Nyai Ria Kidul. Karena beliau untuk urusan dalam negeri. Oh iya, jadi dia nggak boleh keluar ya dari Iya. itu ya. Tetapi ini yang sudah rawuh kan Nimas Mayang Sari. Mayang Sari. Jadi beliau naga sebenarnya, naga emas yang menjadi asisten beliau ya, dalam artian untuk urusan sains dan teknologinya di sana. Jadi berkaitan dengan arsitektur, kemudian bangunan, itu pasti beliau diajak. Oke. Iya. Oke. Gus Robin sendiri bagaimana? Memang sih dari tadi sih banyak sih gini. Dan saya kan di sini sebenarnya sudah banyak sih yang melihat seperti orang-orang keadaan Bali-Bali gitu. Zaman dahulu. Zaman dahulu sih. Kayak prajurit gitu ya, prajurit bawa tombak itu Ada juga yang kayak berpakaian ini kayak catur gitu sih. Oh gini, Kayak mungkin sabut poleng gitu ya, poleng ya. Orang Bali. Soalnya ada yang memang bawa senjata gitu seperti dari pura dalam itu namanya kayak monyet. Iya. Maksudnya juga itu kayak orang-orang Bali yang pakaian kebaya-kebaya itu. Iya. Bawa bunga-bunga. Ya. Sudah mengelilingi kita kali mungkin Iya. ya. Sudah mengelilingi jalan. Ada yang bawa songsong itu Mas, yang apa? Kayak payung gitu. Payung ya. Kalau boleh saya tahu itu mengarahnya kemana? Iring-iringan tersebut kemana? Apakah cuma keliling di sini atau mau stay di satu tempat? Iya, sebenarnya keliling di sini ya. Jadi ini jalannya itu searah jarum jam, mengelilingi. Dan ini langsung arah ke sana, ke laut. Itu sudah ada karpet merah. Itu dari lautnya. Intinya seperti ini. Ini nyambung ke laut. Oke, ini langsung. Ya, nyambung ke laut. Ya itu jalannya. Wow. Ada kayak gerbang ya, menghubungkan memang Ratu Kidul dengan tempat ini. Iya. Dan kerajaannya Ratu Kidul itu banyak yang bilang di Parangtritis, banyak yang bilang di apa namanya tadi Pelabuhan Ratu. Sebenarnya aslinya di mana ya? Iya, sebenarnya semuanya sama, betul. Jadi mulai dari Pelabuhan Ratu sampai pesisir selatan Bali itu sebenarnya wilayah kerajaan beliau. Mungkin gede ya. Luas Iya, sekali. luas ya. Cuman kalau kita bilang tentang keraton atau istana pasti ada bagian-bagiannya. Betul. Bagian-bagiannya kalau di sebelah barat di Pelabuhan Ratu itu adalah gerbang depan. Sementara di Jogja itu adalah kedaton atau kedatuan. Tempat pusatnya. Iya, tempat beliau ada di situ. Kalau di Banyuwangi dan Bali itu adalah gerbang belakang. Jadi pintunya kan begini, pintu samping, pintu timur lagi. Ya. Ini yang pintu barat. Nanti sudah masuk wilayah sebenarnya di sini. Sudah masuk wilayah dari Keraton Laut Kidul selatan. Tapi pusatnya di Jogja. Titik tengahnya sebenarnya. Kalau kita bilang pusat sebenarnya Jawa Dwipa, Jawa Bali. Udah masuk semua, cuman Kedatu itu kan kedaton seperti apa ya? Bangsal Kencononya lah. Kalau di tengah gitu. Sudah, soalnya banyak sekali. Ada yang bilang di sini bener cah. Di Jawa Tengah memang yang tengah-tengahnya itu kerjanya besar memang, luas dan pasukannya juga banyak sekali. Kalau saya boleh tahu nih, saya bilangnya Bunda Ratu kali ya. Iya. Bunda Ratunya sering ke sini atau hanya beberapa saat, mungkin saat ada acara apa, atau mungkin karena tempat ini menjadi tempat favorit, bagaimana? Iya, salah satunya memang ini dahulunya menjadi tempat untuk berkomunikasi antara raja, pemimpin dengan beliau. Salah satunya. Iya, pemimpin terakhirnya sampai meditasi bertemu beliau. Raja terakhir yang membangun ini ya? Iya. Dia meditasi bertemu beliau. Iya, untuk seperti masalah kenegaraan, macam-macam intinya. Jadi untuk acara kenegaraan dalam artian seperti tata negara. Kemudian pas waktu ada kemelut, ada bencana alam dan macam-macam. Makanya kadang-kadang saya rasanya ya mendengar minta bunga sedap malam. Iya. Memang itu memang ini bunga favoritnya beliau. Iya, tadi beliau itu bunga sedap malam dengan bunga melati. Bunga melati ya. Iya. Dan beliau kalau kesini pun merinding lagi. Didampingi ini karena ini Mas, tepat di belakang kita memang sudah beliau. Sudah berdiri. Tetap merinding terus. Dan kan berpakaian. Iya. Oke.
Cuman ini beli kalau pas Berasa dingin nggak di belakang? kan ya, Iya, kayak- di sini kerasa. Di sini benar. Harusnya panas loh. Karena wah. Gimana lanjut lagi Iya, beliau kalau ke sini memang dalam arti ageman yang dipakai itu berbeda. Jadi berbeda, kalau yang saya tangkap berbeda dengan waktu di Jogja dan waktu di Bali, ngikutin adatnya. Ikutin adat di sini. Iya, dan di sini kan kebaya. baya putih. Kue putih ya. Terus kemudian memakai rambutnya ditaruh depan ada bunga. Oke. Iya, ada bunga ini loh, Bri. Bunga-bunganya. Bunga Kamboja. Kambojanya. Iya. Ya kayak gitu memang. Kanjeng Ratu Kidul itu memang dia apa ya, luas yang ngikutin di mana dia Iya. di sini. Jadi tidak menetap. Kalau saya boleh tahu nih dari pandangannya dua paranormal ini. Oke. Saya ingin tahu karena kan digambarkan Kanjeng Ratu itu, Bunda Ratu itu cantik. Iya. Apakah demikian menurutnya Gus Robin? Sosoknya apakah secantik yang Cantik digambarkan? keibu-ibuan saja. Iya, ibu-ibu sampai 40 tahunan lah, Mas. Ya, Ayu kalau ya? dibilang Iya. ya cantik keibu-ibuan lah. Wow. Dan apa ya, Mas ya? Karismatik juga. Kemudian beliau tidak seperti yang selama ini kita bayangkan atau orang lain yang salah persepsi ya, bahwasanya kalau ada kejadian-kejadian kecelakaan di laut, entah orang tenggelam atau apa, itu ulah beliau sebenarnya tidak. Ya, tidak ada. Sebenarnya beliau tuh kena fitnah. Modelnya seperti Tapi itu. beliau tidak pernah menyalahkan itu. Mungkin manusia yang apa namanya yang salah untuk Mungkin karena manusianya taunya penghuni, maksudnya pemegang kekuasaan di situ nyuruh Bunda Ratu, jadi yang disalahin Bunda Ratu semua gitu ya. Iya. itu kan kuasa dari atas katanya. Dan ini, Mas, ada banyak kerajaan kecil-kecil Ya. di selatan yang di luar dari benteng keraton sendiri yang diberikan kekuasaan ataupun diperbolehkan boleh menyerupakan diri, Oh. menyamai, sehingga terkadang ada orang yang kerasukan ngakunya Kanjeng Ratu, Kanjeng Ratu. iya, atau Nyai Roro Kidul. Ya, gitu. Dan ada persepsi juga yang mengatakan Nyi Blorong itu adalah sosok yang antagonis. Sebenarnya itu beliau salah satu dari abdi kinasi atau abdi kesayangan, di mana memang diberikan tugas untuk menggoda iman manusia sejauh mana. Dan beliau memiliki banyak anak buah yang menyerupai juga, jadi manusia separuh ular. Jadi memang bisa meniru apa? dia. Iya. Nyuruh gitu. Oke. Cukup ini ya. Banyak informasi Memang yang kita dapat ya. Kerajaannya memang besar, itu lebih besar daripada kerajaan utara. Iya. Apa? Laut Ibu utara. Dewi Lanjar ya. Ya lebih besar dia. Iya. Karena Ibu Dewi Lanjar juga menjadi salah satu abdi kinasinya, Bli. Oh, Iya. berarti pusatnya bisa dibilang Di selatan selatan Samudra. semua. Iya. Yang pemimpinnya memang laut. Wow. Jadi benar-benar karismatik ya. Nah, kalau boleh saya tahu lagi nih, itu apakah ada ini ada pendampingnya dari Bunda Ratu? Maksudnya apakah ada, mungkin kalau dari biasanya kan pemimpin pasti ada cewek cowok gitu. Iya, Kalau dari ininya ada nggak sih cowok? Ada. Laki-laki ada. Kalau yang saya pernah diperkenalkan ya, beliau itu ada seperti Kiai Samudra, iya, dan Prabu Dewa Daru. Itu sebagai apa? Panglima perang. Panglima perang. Iya, dan Kiai Samudra itu sebagai penasihat. Oke. Karena beliaunya kan sudah sepuh ya, dalam artian Ya. bawa tongkat dan jenggotnya panjang. Tapi bajunya ini menyatu dengan laut. Kalau dilihat Sosoknya itu laki-laki apa perempuan yang lebih banyak? lebih banyak perempuan. Iya. Iya sih. 95% memang perempuan ya. iya. Itu saya curiga kok lah perempuannya isinya. Saya lihat-lihat ke sana kayak menggoda-goda sekali perempuannya ya. Iya, banyak sekali Ya, gitu. soalnya kan namanya juga laki-laki ya suka lihat gitu. Iya, dan ini memang sebenarnya perwujudan dari apa ya? Ada beberapa prajuritnya itu yang dari golongan peri juga. Oh, ada juga. Memang Iya. aslinya Peri laut, bukan, iya. bukan golongan manusia. Iya, dari jadi semi kalau boleh dibilang kayak bidadari laut gitu. Dengan apa ya? Ya kecantikannya tuh beda gitu. Kalau dilihat, dan kalau lama manusia pun nanti bisa terpikat. Wah. Terpikat sih. Wow. Nah, cantik-cantik loh, Mas, di belakang. Iya, cantik-cantik. Cantik ya. Iya. Untung saya nggak bisa lihat. Iya. Nanti kelayang-layang terus kalau bisa.
kalau ini ke tempat angker paling suka diikuti kayak gitu dah. Iya. Cuma yang aneh-aneh ngikut. Ya, katanya dia selalu saya diikutin sama makhluk-makhluk yang kayak Kunti. kunti, terus aneh-aneh, pokoknya yang cewek-cewek aneh lah. Ya, betul. Kalau ini cantik-cantik mas, beda. Iya beda ini. Gridnya. Gridnya ini Ini kelasnya beda. Ini kan anginnya kenceng, Mas. Iya, Jadi hadirin yang rawuh semakin banyak. semakin banyak. Iya. Wow. Mungkin itu sambutan, salah satu sambutan. Kira-kira kalau kita melakukan explore ke dalam ke Iya. tempat, apakah sudah diizinkan? Sudah di sini. Udah Mas. dari tadi. Insya Allah Ya. untuk segera malah dipersilakan. Wow. Udah dari tadi Silakan, sebenarnya. mau explore sekarang? Ya. Boleh. Oke. Nanti mungkin kita akan menemukan cerita apa lagi di sana. Iya, Ya, betul, ya. betul, betul. Inilah menguak dari sisi Om Hao dan saya. Iya, betul. Jadi saya ingin mengkomparasi sama nggak sih? Saya tahu bukan saya paling suka itu melihat keunggulan orang. Dimana Om Hao ini apa namanya melihat ke belakang? Flashback. Ya, flashback. Iya. Ada kayak retro. Retrokognisi. Saya nggak ngerti itu ya. Saya orang desa soalnya. Nggak apa-apa ya. Kita ke belakang ya. Itu tinggi memang. Ya. Kemampuannya. Ya sih bukan saya meninggikan orang, tapi memang seperti itu saya lihat. Memang benar kayak universal dilihat. Cocok untuk mengungkap sejarah ini Om Hao berarti. Kalau saya tuh kedepannya kadang-kadang suka Iya. melihat. Berarti lebih ke prekognisi. Iya. Lawannya dari retro. Memprediksi yang akan terjadi. Soalnya kurang tertarik saya melihat ke belakang, Iya, iya. nggak mengerti Ini mas. spesialis sih Bli, sebenarnya. Spesialis, Semua betul. orang pasti di. Ada Beda-beda ya. kelebihan ya, kelebihan sama kekurangan mungkin. Tapi masuk dalam lingkup itu time traveler. Iya. Iya, untuk memprediksi yang akan terjadi dan mengumpulkan yang melihat ke belakang. Retro dan pre. Pre, oke, retro dan pre. Kognisi itu kan melihat, memandang. Bisa dikit-dikit saya retro, tapi nggak banyak. Oke. Nah, Itu sebelum saja kita ya. explore ya, sebelum kita melakukan explore ke tempat ini, saya ingin tahu nih pandangannya Om Hao. Kak Robin kan udah sering kita tanya nih pandangan tentang di Bali sosok-sosok makhluk astral itu seperti apa. Dan sekarang saya ingin tahu dari Om Hao sendiri, bagaimana Iya. apa yang Om Hao lihat baru pertama kali menginjakan kaki di Bali, sosok di Bali dengan Jawa seperti apa perbedaan? Iya, kalau saya melihat pertama kali yang dulu dan hari ini yang Iya. kemarin ya, bahwasanya ini membawa saya pribadi itu kembali ke 600-700 tahun yang lalu. Di zaman dulu ya, Zaman zaman dulu. peperangan kayak Iya, dan Majapahit ke Kediri. Majapahit Kediri ya, Iya. dan di Bali ini memang ya kalau mau melihat Majapahit atau Kediri miniaturnya ya di sini sekarang. Oh, hari ini gitu. Di sini, Di sini hari ini. hari ini. Ini seperti kerajaan gaib memang Iya. di dunia. Kerajaan zaman dulu tapi secara gaib dilihatnya. Iya, dan termasuk belu-belu yang ada di sini, kemudian sistem tata kota, terus bagaimana saya melihat sembayangannya seperti apa, auranya jelas, mendengarkan suara-suara seperti ini. Jadi ya saya merasa ini perpindahan Majapahit dan Kediri sekarang. Oh, jadi Yang ada di zaman sekarang yang masih dalam boleh dibilang yang masih ada atau dalam tanda kutip yang tersisa. Gitu. Jadi energi spiritualnya ya luar biasa. Luar biasa. Jadi seperti kalau saya kelahiran Jawa Timur ya seperti pulang kampung sekarang. wah, oh iya, welcome home. Pulang kampung ke Kediri atau pulang kampung ke Jombang ke Mojokerto seperti Wow. itu. Sistemnya. Kalau seandainya disuruh tinggal di Bali mau? Mau. Kalau dapat istri sini. Kita doakan. Jadi seperti recharge energi ya, karena beberapa hari kan saya nampak tilas ke tempat yang maaf ya ada pembantaian, kemudian ada suicide bunuh diri. Habis energinya. Iya, ini jadi final karena hari ini ya saya anggap ini puncak dari acara. Iya. Itu final kalau orang turnamen itu udah masuk final. Masuk final ya. Iya. Dan recharge energi yang nanti akan dipakai untuk beberapa hari kemudian. Gitu. Karena suasananya Majapahit dan Kediri ya seperti ini mas dulu mas. Oke. Aura-auranya juga semuanya. Jadi buat kalian teman-teman di luar Bali ataupun yang di Pulau Bali yang ingin merasakan atmosfernya, kalian bisa langsung datang ke sini ke Taman Sukasada Ujung Karangasem. Bisa search di Google, bisa pakai Waze atau apapun. Tempat ini sangat luar biasa vibes-nya atau atmosfernya, kata Om Hao sendiri dan Gus Robin. Ya kita masuk
ke zaman kerajaannya. Betul ya, betul ya. Seperti itu ya. Bener ini. Wow, saya seperti orang yang tidak memiliki kemampuan lebih ya, biasa-biasa aja. Ya untuk Belum, aja ya. Mas, mungkin. Belum ya, berarti ada kemungkinan ya? Iya, nanti mungkin kena catering kita berdua. Tapi ini positif loh, Mas. Oh pasti, oh iya, Dalam positif. artian, kita bilang beratus-ratus radius ke depan itu tidak ada yang hitam. Oke. Semuanya kuning dan putih. Siapa? Saya. Cahayanya ya, mulai dari sini semua ke sana. Wow. Karena pasti kan pengamanan ini kan pasti radius ya. Hmm, Karena di betul. sini ada hajatan, pasti nanti ada beliau-beliau yang menjaga. Oke. Jangan mendekat dulu atau apa gitu. Oke, bagus lah. Jadi kita aman lah sementara waktu ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Oke. Kira-kira itu saja cukup yang kita bahas kali ini tentang ke sakral tempat ini, terus bagaimana pandangannya Om Hao dengan terhadap vibes-nya Bali seperti apa, dan juga tentunya kedatangan Bunda Ratu ke Taman Ujung. Nah, oke. Ada lagi? Tidak Tidak ada. Om Hao ada lagi? Iya, Cukup ya. Sudah cukup. Oke, akhir kata saya Benol Saya Gus Robin. dan Ya, Om Hao. Om Hao pamit undur diri. Jangan lupa di share, like, dan subscribe channel kita, atau juga bisa kunjungi channelnya Om Hao Kisah Tanah Jawa. Kalian bisa cek-cek juga di sana, subscribe juga. Ada yang ingin kalian tanya? Komen di bawah. Sebanyak-banyaknya hujani kami dengan komentar. Kita tidak komentar. Ini dari tadi berdua udah bengong pengen langsung masuk. Jadi tanpa berlama-lama lagi, pamit undur diri dan cheerio. Beliau merupakan tempat peleburan. Jadi beberapa orang yang memiliki kekuatan gaib mungkin bisa dulunya dilebur di sini. Yang punya ilmu hitam. Ilmu hitam. Memang pertemuan dengan Kanjeng Ratu di sini juga ada, di kamarnya beliau juga ada. Ya, yang lebih pribadi. Yang lebih pribadi di sini sih. Salah satu bangunan yang paling penting untuk kerajaannya. Ya, mata dari kerajaan menurut saya di sini. Iya, betul. Di sininya raja, Beliau di sini permaisuri, permaisuri, yang ini patih, orang Belanda. Ya, terus ada yang duduk di bawah seperti pengiring.